Turatea, julukan Kabupaten Jeneponto, salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan di Sulawesi Selatan. Nama Buta Turatea begitu melekat dengan makanan khasnya, yaitu gantala jarang. Namun, destinasi wisata juga kalian bisa jumpai di kabupaten ini. Salah satunya, hutan mangrove. Hutan mangrove Monro-Monro terletak di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Destinasi wisata murah meriah ini wajib Anda kunjungi jika berkunjung ke Jeneponto. Dengan jarak tempuh hanya 10 menit dari pusat kota Jeneponto, hutan mangrove Monro-Monro menawarkan suasana sejuk, asri dan nyaman, serta memiliki fasilitas lengkap. Di sini, Anda juga dapat menikmati aneka kuliner segar hasil tangkapan laut, seperti kepiting dan seafood, yang bisa dinikmati langsung di tempat. Dengan merogoh kocek tiket masuk hanya Rp3.000 per orang, ekowisata ini menarik banyak pengunjung, termasuk turis mancanegara. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, Kepala Pengelola Hutan Mangrove Monro-Monro, Sultan Syarif berencana memperluas kawasan hutan mangrove hingga ke bibir pantai, meskipun terkendala dukungan dari pemerintah. Salah satu fasilitas yang paling berkesan adalah Taman Baca, meskipun masih baru, namun sudah layak diapresiasi. Hutan mangrove Monro-Monro dibangun pada tahun 2021 oleh Sultan Syarif dengan jembatan kayu sepanjang 100 meter sebagai awal pembangunan. Kini, Sultan diberi amanah untuk mengelola hutan ini hingga tahun 2038. Mari berkunjung ke hutan mangrove Monro-Monro dan rasakan sendiri pesona serta fasilitas lengkap yang ditawarkan. Jadi selama berdirinya Hutan Mangrove 2021 sampai sekarang ini ada beberapa bangunan yang telah dibangun untuk menarik wisatawan untuk masuk di sini. Antara lain adanya gazebo namanya Kurcacil, ada beberapa, ada 5, kemudian ruang pertemuan, kemudian ruang makan, musala, WC, bahkan fasilitas lainnya untuk selfie-selfie. Tantangan yang terberat barangkali yang saya rasakan selama ini ada tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini, baik itu pemerintah daerah Jeneponto, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau ini berkolaborasi antara 3 ini pemerintah, saya rasa ini wisata yang ada di Kecamatan Binamu dan dekat dengan kota ini bisa berkembang lebih baik, bahkan melebihi daripada wisata-wisata lain yang ada di daerah lain. Contohnya saja wisata yang ada di Bantaeng, saya lihat ini potensi pantainya juga sudah cukup lumayan. Bahkan semenjak saya menjadi lurah, bahkan saya sudah bebaskan di luar untuk di dekat laut, pembebasan tanahnya. Dan ini hal yang baik barangkali untuk dibangun di masa-masa mendatang. Manfaatnya untuk masyarakat cukup banyak barangkali. Di samping itu membangkitkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bisa tumbuh berkembang UKM yang ada di sekitar mangrove ini. Di sisi lain, potensi yang ada barangkali masyarakat juga seperti kepiting, seafood, dia bawa masuk di sini untuk bisa dijadikan untuk menghidupi keluarganya. Ada yang bisa karena konservasi seperti itu. Ya, ada untuk masa-masa yang akan datang barangkali, karena ini hutan mangrove ini cukup baik barangkali. Di samping itu buahnya bisa dimanfaatkan untuk kopi mangrove, dan ciri khasnya ekowisata di Monro-Monro ini adalah buahnya bisa dijadikan kopi mangrove. Bahkan ini baru-baru ini ada wisatawan dari Spanyol datang ke sini berkunjung, ingin melihat potensi yang ada di hutan mangrove ini. Alhamdulillah dia membawa oleh-oleh buah mangrove-nya, dia bawa ke sana. Tertarik sehingga datang ke tempat ini, Pak? Yang membuat saya tertarik itu pertama nuansa alamnya. Iya. Kedua itu banyaknya fasilitas yang mendukung dan murahnya masuk ke hutan mangrove ini. Tarif karcis itu 3.000 per orang
kemudian parkir motor 2.000, 2.000. jadi total 5.000 saja. Tapi kita bisa menikmati nuansa alam seperti ini. Nah, Bapak datang ke sini bersama siapa, Pak? Saya saat ini sendiri, namun biasa bersama keluarga. Ya, sebelumnya bersama keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.